Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita dengan kajian kitab Minhajul Muslim, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah jelaskan pembahasan yang pertama, apa yang seharusnya dilakukan orang yang sakit sampai meninggal dunia. Yang pertama diperintahkan untuk bersabar. Yang kedua diperintahkan untuk ikhtiar dengan berobat yang mubah, yang boleh. Termasuk berobat yang boleh adalah yakni istirqa, ruqyah asy-syar'iyyah. Ada beberapa ruqyah yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW yang pernah telah kita sampaikan. Tetapi jamaah rahimakumullah, haram hukumnya ketika kita berikhtiar berobat dengan sesuatu yang haram. Termasuk sesuatu yang haram, yakni sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya termasuk dengan jimat, ataupun dengan sikap, ataupun daging, ataupun minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dalam darurat kita boleh berobat kepada orang kafir, ya, selama dia amanah. Bahkan juga boleh ketika memang tidak ada lagi, ya, seorang laki-laki boleh berobat kepada dokter perempuan. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita muslimah boleh berobat kepada dokter laki-laki. Tetapi ketika masih memungkinkan, masih ada, maka laki-laki berobat pada dokter laki-laki, wanita muslimah berobat kepada dokter wanita. Bahkan ketika ada penyakit yang sangat berbahaya, yang mudah untuk menular, maka orang yang sakit bisa ditempatkan di tempat yang khusus, yang tidak boleh bercampur dengan orang yang sehat. Ya, sebagaimana Nabi sabdakan, la yuritu mumridun ala musih. Ya, jangan campur onta yang sakit dengan onta yang sehat. Kalau binatang saja harus dipisahkan ketika ada penyakit yang berbahaya, maka manusia lebih berhak untuk diutamakan dibandingkan binatang. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah yang ke-8, wujubu iyadatul marid. Wajibnya untuk iyadatul marid, menjenguk saudara muslim yang sakit. Yajibu 'alal muslimi iyadatu akhil muslim idza maridah. Diwajibkan atas seorang muslim untuk menjenguk saudaranya muslim yang lainnya ketika ada seorang muslim yang sakit. Dan wajib ini wajib kifayah. Ketika sebagian telah menjenguknya, maka yang lain telah gugur kewajibannya. Nabi kita Muhammad SAW sadaqan, at'imul ja'i wa udul marid. Ya, kasih makan orang yang lapar dan jenguklah orang muslim yang sedang dalam keadaan sakit. Wa yustahabbu lahu idza adahu fi maradhihi ayat walahu bis-sifa wa yusiyahu bis-sabri wa yaqulahu ma yutayyibu bi nafsihi. Dan disunahkan ketika kita ini menjenguk saudara kita yang sakit untuk mendoakan kesembuhan untuknya, baginya. Didoakan agar dia diberikan kesembuhan oleh Allah, wa aisyahu bisabri, sekaligus berwasiat agar dia bersabar. Karena semuanya itu ditentukan oleh Allah. Ya, kehendak Allah, atas kehendak Allah
yang mana Allah mengendaki untuk menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakula lahu ma yutayyibu bihi nafsahu, dan hendaklah dia mengucapkan ucapan yang bisa memberikan semangat kepada orang yang sakit. Ya, jangan mengucapkan yang ini penyakit yang waduh enggak ada obatnya ini. Mungkin hanya 3 hari ini enggak semacam itu. Kita kasih suatu support agar saudara kita yang sakit lebih bersemangat, ada harapan besar dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yustahabbu lahu alla yutilal julusa indahu, sebagaimana pula disunahkan kita tidak boleh berlama-lama ya duduk bersama orang sakit ini. Karena orang sakit ini gampang lelah, gampang payah. Menemui orang yang banyak justru malah menyebabkan dia semakin sakit. Jadi ketika menjenguk orang sakit, usahakan hanya cukup sudah memberikan support, memberikan semangat agar yang sakit ini merasakan ada teman-temannya, ada saudara-saudara muslim yang lain yang ikut merasakan yakni sakitnya, walaupun mereka tidak mengalami sakit. Wa kana alaihi salatu wasallam idza ada maridun qala lahu, di mana Nabi kita Muhammad SAW ketika menjenguk sahabat yang sakit, maka Nabi berdoa la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, insyaallah akan sembuh. Jadi ucapkan yang baik, jangan katakan ini nemen ini ya, ini podium 4 ini semakin membuat yang sakit semakin grogi ya, sehingga penyakitnya semakin parah ya, dengan sebab ucapan-ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fal yaqulil muslimu dzalika li akhihi, maka seorang muslim hendaklah mengucapkan dengan ucapan yang diajarkan Nabi ketika menjenguk saudara yang sakit, dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa ya, semangat sudah enggak apa-apa, insyaallah akan sembuh. Yang ketujuh yang harus dilakukan ketika orang itu mengalami sakit adalah wujubu husnidzan billah halal marad. Diwajibkan untuk husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengalami sakit. Ya, jangan berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana Allah ini, saya sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah lagi, kok masih dikasih sakit? Gimana ini? Itu suudzon kepada Allah. Kita harus husnudzan billah. Mungkin saja ada beberapa dosa yang masih melekat pada kita. Allah berkehendak untuk menghapusnya dengan Allah berikan sakit kepada kita. Yanbaghi lil muslim idza marida wasrafa ayuhsina dhanna billahi ta'ala min annahu subhanahu sawfa yarhamuhu wa la yu'adzibuhu. Hendaklah seorang muslim yang sakit ya, yang paling utama dia ini harus husnudzan billah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Min annahu subhanahu wa taala sawfa yarhamuhu. Dia berhusnudzan ya, Allah akan merahmatinya dengan sebab Allah berikan ujian, cobaan dengan penyakit itu. Allah akan merahmatinya, Allah menyayanginya, wala yu'adzibahu, dan Allah enggak akan mengadabnya. Wala yu'adzibuhu wa yaghfir lahu wa la yu'akhiduhu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah tidak akan menyiksanya. Wa ana wasi'ul maghfirah, karena Allah Maha luas ampunannya. Wa rahmatu wasyat kulla syai'in, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ketika seseorang muslim itu sakit, maka dia husnudzan billah. Allah kasih penyakit ini, mungkin Allah akan mencintai, merahmati saya, sekaligus Allah akan menghapus dosa-dosa saya, sehingga saya ketika meninggal dunia dosa telah dihapus oleh Allah, sehingga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin gak dikasih sakit oleh Allah, dosa masih melekat pada diri saya, sehingga ketika meninggal dunia
bisa jadi Allah akan menyiksa dan mengadab saya. Harus husnudzon billah. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Dalam lafaz yang lain, wa huwa yuhsinu billahi dzanna. Jangan ada seorang pun di antara kalian meninggal dunia kecuali dia husnudzon billah. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya penyakit yang Allah berikan ini akan menghapus dosanya, mengangkat derajatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan bahkan dengan penyakit ini Allah tidak akan menyiksanya karena dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 merupakan sesuatu yang diharuskan ketika seseorang sakit sampai meninggal dunia. Yang 10 ada talqinul mayyit, mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia. Jadi talqin itu kepada orang yang akan meninggal dunia, bukan orang yang telah meninggal dunia, karena enggak ada faedahnya. Ya, yanbaghi lil muslim idza ayana istighdar akhihi ayulakkinahu kalimatul ikhlas fayaqulu indahu la ilaha illallah. Selayaknya, sepatutnya bagi seorang muslim ketika dia mengetahui saudaranya ini adalah dekat dengan sakaratul mautnya, dekat dengan kematiannya, tentunya ada tanda-tandanya, ya. Maka ayulakkinahu kalimatul ikhlas, hendaklah dia mentalkinkan dengan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Yudzakiruhu biha hatta yadhkuraha wa yaqulaha, mengingatkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ini agar dia ya ingat akan kalimat ini sekaligus mengucapkan kalimat tauhid ini. Karena jamaah rahimahullah, orang yang sakit, yang dekat dengan sakaratul maut ini luar biasa beratnya, ya, sakitnya luar biasa. Makanya dia sampai lupa akan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan setan mati-matian mengingatkan dia tentang dunianya, tentang jabatannya, tentang hartanya, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana orang ini bisa lupa dengan kalimat tauhid la ilaha illallah? Karena itu perjuangan setan yang terakhir itu. Dilupakan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, diingatkan tentang jabatannya, diingatkan tentang harta kekayaannya, diingatkan macam-macam, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang akan meninggal dunia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maknanya diingatkan, ya, agar senantiasa mengucapkan. Fa idza qalaha kafa anhu, ketika orang yang hendak meninggal dunia sudah mengucapkan kalimat tauhid ini, diam sudah, ya. Ketika yang sakaratul maut ini mengucapkan kalimat tauhid, kita diam, ya. Wa in huwa takallama bi kalamin ghairaha a'ada talqinahu raja'an ayakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah fayadkhulul jannah. Ketika orang yang sakaratul maut ini mengucapkan dengan kalimat selain kalimat tauhid, maka diajari lagi, dituntun lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Apa tujuannya? Ayyakuna akhir kalamihi la ilaha illallah, agar akhir ucapan yang dia ucapkan sebelum meninggal dunia la ilaha illallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ditambahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Bajar, bahkan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, Nabi sabdakan, faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah,
Maka barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, pasti dia masuk surga, pasti itu. Makanya ketika paman Nabi Abu Thalib, ketika beliau sakit yang sangat parah, yang mengantarkan wafatnya, mengantarkan meninggalnya paman Nabi Abu Thalib, Nabi menjenguknya seraya bersabda, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan satu kalimat ini, la ilaha illallah ini, saya akan berhujah di hadapan Allah agar anda dimasukkan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hanya satu kalimat la ilaha illallah. Tapi sayang, di sisi Abu Thalib ada sahabat-sahabat karibnya, termasuk Abdullah ibnu Umayyah, ya, Abdullah ibni siapa ini? Ya, termasuk diantaranya adalah Abu Jahal, ya, di mana mereka mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Engkau kan panutan kami, agama Abdul Muttalib. Mana mungkin engkau mengatakan la ilaha illallah, padahal engkau ada panutan kami dalam agama Abdul Muttalib. Apa agama Abdul Muttalib? Agama Abdul Muttalib adalah agama warisan Nabi Ibrahim yang telah dicampur dengan animisme. Sehingga agama Abdul Muttalib mengenal haji, mereka haji. Orang musyrik di zaman Nabi itu melaksanakan haji loh. Jangan dikira mereka enggak haji, mereka melaksanakan haji. Mereka melaksanakan umrah, mereka juga tawaf, mereka juga menyembelih hewan korban. Ini orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka beribadah kepada Allah, cuman mereka juga beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan Lata, ya, Uzza, Mana, Suwa, Yaghus, dan seterusnya, ya, kepada pohon yang dikeramatkan dan sebagainya. Makanya mereka disebut seorang musyrik, ya. Bahkan mereka orang musyrik, mereka tidak mengakui kalau mereka ini orang musyrik, ya. Ketika perang Badar, Nabi mengangkat kedua tangannya meminta istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andai saja umat Islam ini engkau habiskan hari ini, fa innaka la tu'bad fil ardi abada. Engkau tidak akan pernah disembah di permukaan bumi ya Allah untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir, umat Islam umat yang terakhir. Nah kalau enggak semuanya kan habis sudah. Maka ketika Abu Jahal melihat Nabi mengangkat istighosah, meminta kepada Allah, Abu Jahal pun juga mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, Muhammad dan pengikutnya telah mencerai-beraikan barisan kami ya Allah, membuat agama baru di luar agama kami ya Allah, hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Abu Jahal juga doa itu, ya, karena mereka mengakui kalau mereka berbuat syirik. Maka Allah firmankan bagaimana kondisi orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Allah utus nabinya Muhammad SAW, ya. Mereka orang musyrik mengatakan, dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila zulfa. Kami enggak menyembah kuburan Lata, Uzza, Mana, Suwa, Yaghus, tetapi kami bertawasul kepada mereka liyuqarribuna ila zulfa, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang musyrik enggak ngakoni kalau menyembah Lata, Uzza itu, ya. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an supaya kita ini bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya kadang-kadang orang yang berbuat syirik itu enggak mengakoni, enggak mengetahui, bahkan enggak mengakui kalau dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak lagi.
kisah-kisah mereka orang-orang musyrik, ya. Karena mereka orang musyrik juga mengenal Allah, mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Mereka mengakui, bahkan mereka juga mengakui Allah itu punya nama-nama yang baik, ya. Sehingga di antara orang musyrik ada yang namanya Abdurrahim, Abdullah, Abdurrahman, karena mereka ngerti Allah itu punya sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya. Mereka juga kenal Allah karena orang musyrik, ya. Agama Abdul Muthalib agama warisan Nabi Ibrahim yang telah dicampur dengan animisme, ya. Dan perlu jamaah semua ketahui, agama Abdul Muthalib ini tetap eksis sampai nanti yaumil kiamah. Tapi namanya beda-beda. Apa agamanya Abdul Muthalib? Gak laku sudah, ya. Agamanya ya bagus, ya, disebut yang bagus, tapi prinsipnya, keyakinannya sama dengan agama Abdul Muthalib. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ceritakan dalam hadis yang sahih, ya, la taqumus sa'atu hatta tulhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai seluruh umatku di seluruh pelosok-pelosoknya mereka orang musyrik, baru terjadi hari kiamat. Makanya ulaika sirarul khalqi indallah, manusia yang menemukan terjadinya hari kiamat, ulaika sirarul khalqi indallah, mereka makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngakunya ya ngaku umat Nabi Muhammad tapi sholat gak pernah, puasa juga gak pernah, tapi kalau waktu ritual, ya, sesaji, ya, luar biasa sudah, yang nomor satu sudah, dikasih rezeki oleh Allah melimpah ikan, justru malah larung sesaji, ya kan, namanya kan larung sesaji, ya. Yang dibuat sesaji bukan main-main tuh, kerbau, ya, dipilih yang paling gemuk, sapi dipilih yang paling gemuk, ya, bukan sapi ecek-ecek mau geblak, itu bukan. Sapi yang gemuk sudah dipilih yang terbesar, yang tergemuk, untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita, prinsip kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Kemudian yang ke-11, tawjihul muhtadhar ilal qiblah. Yang ke-11, menghadapkan orang yang dekat dengan kematiannya disunahkan untuk diarahkan arahnya menghadap ke arah kiblat. Yang bagi aywajjihal mukhtar wa huwa alladhi dhaharat alaihi alamatul maut ilal qiblah muttajian ala sikil ayman wa illam yumkin fa mustalqiyan ala dhahrihi warjlahu ilal qiblah. Selayaknya orang yang dekat kepada kematiannya, ya, orang yang hampir sakaratul maut ini diarahkan arahnya menghadap ke arah kiblat, muttaji'an ala sikil aiman, dalam keadaan tidur pada lambung bagian kanan. Artinya, ya, karena kiblat kita di barat sana, berarti kepala di bagian utara, kaki di bagian selatan, tidur pada lambung bagian kanan. Kalau bahasa kita ngadep ngulon, ya. Ketika memang bisa, masih bisa untuk tidur miring, andai saja dia masih bisa. Wa illam yumkin fa mustalqiyan ala dhahrihi warzlahu ilal qiblah. Tapi kalau sudah memang enggak mungkin lagi untuk tidur miring, maka hendaklah dia ini disandarkan punggungnya, ya, supaya dia menghadap ke arah kiblat, sedangkan kakinya di arah kiblat. Jadi apa itu, kepalanya di timur, ya, dikasih bantal, kemudian selonjor
ke barat, sehingga arahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi tidur seperti biasanya, kepalanya dikasih bantal supaya bisa yakni menghadap ke arah kiblat, kakinya di bagian barat, artinya kaki juga menghadap ke arah kiblat. Dan memang kita ini ya dalam banyak hal yang baik itu diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Contoh, ketika menyembelih binatang diarahkan ke arah kiblat, ya kan? Ketika kita sholat, kaki kita, ya, telapak tangan kita, ini pun juga menghadap ke arah kiblat. Misal, ya, misalnya kiblatnya sana, maka ketika kita ini sujud harus gini, jangan gini, ya. Kadang-kadang kita lihat gini, ya, kayak zo tapi salah, ya. Lurus gini, menghadap ke arah kiblat sana, ya. Kemudian ketika menjatuhkan telapak tangan juga gini, jangan gini, ya. Kadang-kadang gini, salah itu. Jadi menjatuhkan pun juga ke arah kiblat. Bahkan ketika kita sujud, kaki ditekuk supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Demikian, ya. Wa in istajjat bi sakaratul maut quri'at ali suratu Yasin raja'an ay yukhaffifallahu ta'ala anhu bi barakatiha. Ya. Dan ketika memang sulit, sakaratul mautnya sulit, enggak mati-mati. Kadang sakaratul maut sampai seminggu enggak mati-mati, ya. Maka bisa dibacakan surat Yasin. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, idza qara'ta Yasin khuffifa biha, ya. Antum baca dalam kitab Subulus Salam atau kama qila, ya. Ketika engkau bacakan surat Yasin bagi orang yang sulit meninggal dunia, maka insyaallah Allah akan mudahkan kematiannya. Selama orang yang sakit ini masih bisa mendengar, ya, masih bisa mendengar, maka talqinkan supaya akhir ucapannya la ilaha illallah. Mungkin bibirnya sudah nggak bisa gerak, mungkin koma, cuman dia mengucapkan kalimat tauhid dengan hatinya. Tapi kalau sudah koma, ya, kita kirakan dengar nggak mungkin, ya, pikirannya pun juga nggak mungkin untuk bisa menerima, ya, informasi yang dari luar. Maka dalam hal ini insya Allah, ya, kita bacakan surat Yasin. Dan saya sendiri dulu pernah tajribat semacam ini, ya. Ketika nenek kami, insya Allah umurnya sampai 125, ya. Ketika wudhu subuh itu terpeleset, namanya orang tua, ya, terpeleset, kepalanya terbentur batu. Kalau batu zaman dulu besar-besar itu, nggak ada keramik, nggak ada jadi batunya besar-besar, ya. Kepalanya terbentur batu, ya, sehingga nggak ingat, ya. Tapi kita lihat nafasnya masih ada, masih ada. Kata adik saya, sudah kita bacakan surat Yasin, ya. Setelah dibacakan, alhamdulillah langsung meninggal dunia. Ini tajribat, ya, praktek langsung, ya. Tapi kalau kita lihat sanadnya hadis ini semuanya dhaif, ya. Kalau kita lihat sanadnya hadis ini seluruhnya adalah dhaif, ya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan, berkata Imam As-Sufyan, dulu para syekh, ya, para guru-guru kami dari kalangan tabi'in, tabi'in, ya, mereka itu kalau mendapatkan orang yang sulit meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Dan ini sudah pernah kita praktekkan, ya. Jadi kalau sarannya memang hadisnya dhaif, cuman setelah kita praktekkan pun nyata. Dan pernah saya nasihatkan, ada orang, gimana Pak Ustadz ini kok nggak mati-mati, bacakan Yasin. Selesai Yasin mati. Jadi terjemahnya bukan hanya saya saja, ada ya jamaah yang pernah tanya kepada anak, gimana, bacakan Yasin sudah. Kalau sekiranya dia ini nggak bisa dengar lagi, nggak bisa apa-apa lagi, bacakan Yasin, ya. Alhamdulillah, ternyata dengan berkah dibacakan surat Yasin ini,
Allah mudahkan kematiannya. Ya. Kemudian yang ke-12, taghmidu ainaihi wa tajiyatuhu. Ya. Segera untuk yakni memejamkan kedua matanya dan juga segera untuk perawatan jenazahnya. Idza fadat ruhul muslim wajaba taghmidu ainaihi wa sadruhu bi'ighita'in. Dan ketika roh orang muslim itu betul-betul telah keluar, artinya telah meninggal dunia, maka wajib taghmidu ainaihi, maka diwajibkan untuk segera memejamkan kedua matanya. Wasadru bighita'in, dan segera menutup dengan selimut. Ya. Mengapa segera dipejamkan? Karena mata itu ya melihat kemana ruh itu keluar. Sehingga ketika orang meninggal dunia, kalau bahasa kita motone mendelik, ya terbelalak, karena mata melihat kemana ruh itu keluar. Artinya ruh itu dicabut oleh Allah dari kakinya, cabut ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Kakinya sudah nggak hidup, sudah dicubit, dijojo pun nggak kerasa dia, mati sudah. Baru ke atas terus sampai keluar rohnya. Makanya mata melihat kemana roh itu keluarnya dari atas, ya ke atas. Wa alla yuqala inna illa khairan, dan supaya dia tidak mengucapkan di sisi orang yang meninggal dunia kecuali ucapan yang baik. Contoh, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah. Ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, idza hadartumul marida awil mayta faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ketika engkau mendatangi orang yang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkan yang baik, karena malaikat-malaikat mereka mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ya. Ketika Nabi masuk di rumah Abu Salamah, ya, yang mana yakni Abu Salamah telah meninggal dunia sedangkan matanya terbelalak, maka Nabi segera pejamkan kedua mata sahabat yang mulia Abu Salamah. Seraya bersabda, innar ruh idza qubida tabihul basar. Ketika ruh itu keluar, maka mata akan melihat kemana ruh itu keluar, sehingga matanya mendelik, terbelalak. Segera dipejamkan. Mengapa? Kalau kelamaan tetap mendelik, ya. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, segera untuk ditutup mulutnya, diikat, ya. Jadi dikasih tali dari kain, jangan tali dari tampar, ya, ya dari kain lembut, ya, diikat dari bawah ke atas. Tujuannya supaya tidak mangap. Kalau sudah kadung mangap, nggak bisa mingkem, ya. Makanya ditutup kedua matanya dan sekaligus ditutup mulutnya, ya, diikat supaya tidak menganga. Fadat janasun min ahli, maka ketika Nabi bersabda ruh itu ketika keluar, mata akan melihat kemana ruh itu keluar. Artinya keluarganya ngerti, berarti Abu Salamah betul-betul telah meninggal dunia. Wadat janasun min ahli, maka keluarganya mereka ini gaduh, ya. Maka Nabi bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali yang baik, karena mereka malaikat-malaikat Allah akan mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ada doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ketika memejamkan kedua matanya, ya. Ketika Nabi memejamkan kedua mata Abu Salamah,
Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi wahluhu fi akibihi. Ya. Loh Pak, kalau namanya Pak Parjo ya jangan sebut Abu Salamah. Ya. Allahumma ighfir li Parjo warfa' darajatahu fil mahdiin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi wahluhu fi akibihi. Ya Allah, ampuni Pak Parjo ini. Ya. Dan angkat derajatnya bersama orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Wafsah qabrahu wa nawwir lahu fihi. Lapangkan kuburnya dan terangi kuburnya. Wahluhu fi akibi, dan baguskan anak cucunya. Masya Allah. Kita ini luar biasa, diajarkan oleh Nabi untuk mendoakan kebaikan untuk saudara kita, bahkan saudara yang telah meninggal dunia. Cuman kadang-kadang ini kita ini bakhil, mau mendoakan baik itu eman-eman. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya semakin sukses, ya, semakin padang ngaji, semakin ini, yang baik-baik. Jangan didoakan yang jelek-jelek. Ya. Ini saingan saya ini, mudah-mudahan mendelep sudah. Jangan gitu. Doakan yang baik, ya. Karena ketika kaum muslimin dalam keadaan baik semuanya, kuat semuanya, ini akan mendukung dakwah Islam. Ya. Waktunya tinggal 2 menit. Ya. Saya lanjutkan 1 atau 2. Nanti baru tanya jawab, nggih. Kelamaan mboten? Enggak mboten ya. Al-Madatus Tsaniyah, pembahasan yang kedua. Fima yanbaghi min wafati ila dafnihi. Apa yang harus dilakukan setelah meninggalnya orang yang sakit sampai dia dikuburkan? Yang pertama, setelah betul-betul meninggal dunia, al-i'lanu an wafatihi, diumumkan kematiannya. Yustahabu an tu'lana wafatul muslim fi aqribaihi wa asdiqaihi wa salihin min ahli baladihi liyakhduru janazatahu. Bisa dibaca jinazatahu. Disunnahkan untuk diumumkan meninggalnya seorang muslim kepada aqribaihi, ya, kepada kerabat-kerabatnya, wa asdiqaihi, kepada teman-temannya, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Tujuannya liyahduru jinazatahu, supaya mereka hadir untuk mensolatkan jenazahnya. Ya. Makanya kita ini dimakruhkan untuk memakamkan jenazah di malam hari. Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau dimakamkan di malam hari, mungkin yang mensolatkan hanya 2 orang, 3 orang, 10 orang. Yang kedua, karena di malam hari toko-toko tutup, mungkin kafannya juga acak-acakan, saenee sudah. Ya. Kecuali kalau dimakamkan di malam hari, kain kafannya juga ya layak, yang hadir yang mensolatkan juga sangat banyak, maka silakan. Ya. Tapi kalau diperkirakan kalau di malam hari dimakamkan, apalagi dimakamkan jam 1 malam, mungkin yang mulai 2 orang 3 orang itu. Ya, jangan, kasihan si mayit ini. Mengapa? Karena yang mensolatkan sedikit berarti yang mendoakan hanya sedikit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Kan luar biasa itu. Nabi sadarkan, ma min janayatin muslim fatuqamu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa safallahu fihi aw kama qila. Tidak ada satupun jenazah orang muslim yang dimakamkan orang muslim yang betul-betul mentauhidkan Allah berjumlah 40, kecuali syafaat mereka dikabulkan oleh Allah. Apa syafaat mereka? Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia ya Allah, warhamhu, sayangi dia ya Allah, ya, dan seterusnya ya. Tapi kalau yang mensolatkan hanya 10, enggak nutuk untuk yang dapat syafaat ini, ya.
Masa paham? Semakin banyak semakin baik. Loh Pak, kalau yang mensolatkan 2000 malah lebih baik. Yang penting yang mensolatkan orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Yang mensolatkan 2 juta Pak, tapi bawa sikap semuanya, nggak ada faedahnya itu. Ya, nggak bawa jimat semuanya, nggak ada faedahnya. Jangankan mendoakan di orang lain, mendoakan diri sendiri nggak ada faedahnya kok. Apa itu? Allah firman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh kebaikanmu akan aku hapus. Gak ada baiknya sama sekali itu. Ya. Jadi jimat, sikap itu buang jauh-jauh itu. Itu mensekutukan Allah, syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Ya. Itu bukan sirkul kecil, tetapi sirkul akbar, syirik besar. Yang mana Allah telah firmankan, innahu wa may yusyrik billah faqad harramallahu lil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Ini Allah yang berfirman loh. Antum lihat dalam surat Al-An'am ayat 72 itu, firman Allah tentang hal ini. Orang yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Wong biasanya nggak ada yang nulungi, apalagi nulungi orang lain. Dia nggak bisa memberikan syafaat untuk dirinya, apalagi memberikan syafaat pada orang lain. Inilah pentingnya tauhid. Ya, makanya dalam pelajaran fikih, dalam pelajaran apapun mesti saya selipkan tauhid. Penting ini. Mengapa? Karena sering kita dapati, ya, orang ini dididik sikap, dididik jimat, dididik, masya Allah, ya. Mengapa demikian? Karena nggak ngerti tauhid. Maka wajib belajar tauhid. Lupa saya belajar mulai kecil sampai tua 70 tahun ini. Walaupun belajar mulai kecil sampai 70 tahun tapi jimat sih kepancet, berarti nggak paham tentang tauhid. Gak ada faedahnya itu. Nahwu pinter, walaupun nahwu pinter gak ada faedahnya. Apalagi hanya nahwu, walaupun dia usul fikihnya hafal sekalipun gak ada faedahnya kok. Ya, paham maksud saya? Pentingnya tauhid. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis. Mungkin kita siapkan untuk tanya jawab beberapa pertanyaan. Monggo silakan. Gitu. Ini ada hal masalah 4 yang harus disegerakan. 1. Jika mendengar azan segera sholat. Jika punya anak perempuan segera dinikahkan apabila umurnya cukup. Apabila punya utang segera menyalur. Dan terakhir, apabila ada kematian orang mati segera dikuburkan. Iya. Ini monggo diterangkan. Iya, ya benar. Jadi ketika sudah waktunya sholat, segera sholat. Nabi sampaikan, ya, afdhalul amal as-sholatu fi awwali waqtiha. Amal ibadah yang paling utama itu adalah sholat pada awal waktunya, kecuali sholat isya. Ya, untuk sholat isya ini, ketika sahabat sudah sampai tertidur, anak-anak tidur, ibu-ibu juga tertidur, gak ada yang berani menodok pintu Nabi. Ya, sampai ya Nabi keluar dalam keadaan Nabi habis mandi janabah. Ya, yang itu sudah pertengahan malam. Mungkin kalau jam sekarang jam 12 itu. Ya, Nabi sadarkan, innaha la waqtuha laula an asuqa ala ummati. Ini waktu isya yang paling utama. Andai saja tidak mengkhawatirkan akan memberatkan umatku. Ya, jadi kalau isya itu sunnahnya diakhirkan, untuk yang lainnya diawalkan. Ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau punya anak perempuan segera dinikahkan dia. Ya. Kalau sudah memang sudah cukup umur, ya, dia sudah menguasai, karena namanya nikah itu dia membina rumah tangga, ya. Masak nggak bisa, moco nggak bisa, apa-apa nggak bisa, ya, belum siap berarti, ya. Jadi kasih bekal dulu yang optimal, ya. Bagaimana agamanya baik,
bagaimana akhlaknya baik, pendidikannya baik, keterampilannya baik, sudah selesai, sudah nikahkan segera, ya. Karena kalau orang sudah nikah itu beda dengan orang yang belum nikah. Orang yang mungkin waktu bujangnya itu pateng ngaji, setelah nikah nggak pernah ada di taklim itu, ya, pelas langsung hilang sudah. Karena kesibukan mungkin kesibukan cari maisha, mungkin kesibukan yang lainnya, saya nggak tahu, ya. Prakteknya banyak, begitu nikah langsung hilang dari taklim sudah, nggak ketemu, ini di mana ini, ya. Siapkan, ya. Bukan kita ini hubutunnya, tapi siapkan. Nabi sabdakan min sa'atati dunya, termasuk hal-hal yang menyebabkan kebahagiaan dunia, al mar'atus salihah, al baitul wasi', ya. Termasuk penyebab bahagia dunia itu yang satu, yang pertama istri yang solihah. Kalau perempuan berarti suami yang soleh. Boleh Pak Soleh itu saya repot loh Bu. Apalagi yang Bu Soleha, repotan lagi. Ya, di zaman sekarang ini Pak Soleh dan Bu Soleha ini repot. Ya. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang nggak mogokan. Starter tetetek mati, tetetek mati, jengkel itu, buak sekalian. Nggak sabar, ya. Artinya ya, itu termasuk kebahagiaan dunia. Yang keempat, maisah diambil, dicari dari tempat dia tinggal. Gak harus jauh-jauh ke Malaysia. Dia setiap hari bisa ketemu dengan anak dan istrinya, ya. Jadi demikian. Yang ketiga tadi, kalau hutang segera dibayar, iya. Ya, karena umur kita ini nggak ada yang tahu, ya. Makanya kalau punya hutang ditulis. Allah telah firmankan, "Idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu." Ketika kamu hutang dengan suatu piutang dalam waktu yang telah ditentukan, saya hutang 2 tahun, saya hutang 1 tahun, tulis, ya. Sehingga kalau sewaktu-waktu meninggal dunia, ahli warisnya ngerti, bapak itu meninggal dunia punya utang sekian. Bukan meninggalkan harta tok, tapi meninggalkan hutang misalnya, dibayarkan nanti oleh ahli warisnya. Yang terakhir, ketika meninggal dunia segera untuk dimakamkan. Iya betul. Kecuali ada hal-hal yang di situ dibenarkan. Contoh, ya, Nabi itu wafatnya hari Senin, ya. Nabi itu wafatnya hari Senin pas pada waktu duha, kira-kira jam 8:30 Pak. Tapi Nabi itu dimakamkan, ya, yakni hari Rabu, pas hampir waktu subuh hari Rabu. Butuh 2 hari. Mengapa? Yang mensolatkan itu sahabat, seluruh sahabat mensolatkan itu. Masuk 10 orang, karena rumah Nabi itu nggak begitu luas. Masuk 10 orang seret sholat sendiri-sendiri, nggak tanpa ada imam, tanpa ada makmum, ya, karena sempit, ya, karena sempit. Jadi nggak ada imam, nggak ada makmum, sholatkan sampai selesai semuanya. Makanya Nabi dimaafkan sampai, ya, hari Rabu, ya, hampir datangnya waktu subuh. Nah, dikiaskan dari situ, mungkin ada anaknya yang masih di Malaysia, masih sepeda motoran mau berangkat ke sini, ya. Sekarang kapal terbang itu, ya, enak, butuh hanya, ya, sekian jam, atau mungkin yang jauh, mungkin di Amerika saja, ya, sampai butuh sehari misalnya, ya. Maka ketika memang ada maslahatnya bisa ditunda, selama mayat ini tidak keburu busuk, ya. Tapi kalau kecelakaan sampai acur, ditunggu sampai 3 hari, ya rusak nanti, ya. Atau mungkin dia ini meninggal dengan penyakit liver misalnya, ini cepat busuk ini, ya. Maka ketika memang aman dari hal ini, maka boleh ditunda lil maslahah. Demikian. Cukup? Satu masih. Oh iya. Oh ya, monggo. Kemudian ada pendapat gini, orang yang ditinggal meninggal tadi itu
jangan dikecing supaya kita menghormati mbah dan seterusnya. Monggo. Iya. Bagaimana? Jadi kuburan dikecing itu menyakiti orang yang ada dalam kubur. Ketika ada salah sahabat yang dia ini bersandar, ya, bersandar kepada patokan kubur, ya, maka Nabi Saudara, la tu'dhi sahibah hadzal qabri. Wahai sahabat, jangan kamu menyakiti, ya, orang yang ada dalam kubur ini. Ini hanya ditindih, ya, ditindih orang yang paling beratnya nggak lebih dari 100 kilo kan. Kalau kejing ini mantep ya, ya. Jadi kalau di kejing ini menyakiti orang yang ada dalam kuburan itu sampai kejing itu hancur. Kalau enggak menyakiti, bukan hormat kepada orang tua, bukan berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti? Nabi telah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, dalam Kitabul Adab. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya biru abawiyya syai'un aburu ma ba'da mautihima. Ya Rasul, apakah ada kesempatan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia? Qala bala, iya ada. Ada kesempatan seorang anak untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Yang pertama as-sholatu alaihima, mensolatkan jenazahnya ketika meninggal dunia. Jangan repot cari beras, repotkan untuk mencari orang yang sebanyak-banyaknya untuk mensolatkan jenazah orang tuanya. Apalagi orang-orang yang dijamin kita tahu tauhidnya lurus, ajak sudah, ya. Yang kedua, wal istighfar lahuma, memintakan ampun atas dosa-dosa keduanya. Ya, kadang-kadang kita orang tua baru mati seminggu lupa sudah. Kalau baru sehari 2 hari mungkin nangis terus, seminggu lupa sudah. Sibuk dengan bisnisnya, lupa dengan orang tuanya, nggak pernah didoakan sudah. Ya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma, nggak pernah sudah. Ya, sing dieling-eling anak bojone tok, bapak ibunya yang meninggal dunia nggak diingat sama sekali, padahal jasanya luar biasa. Yang ketiga, wa inqadu ahdima min ba'dima, menyelesaikan tanggungan orang tua yang belum terselesaikan. Mungkin orang tua punya hutang, mungkin orang tua punya janji, mungkin orang tua punya nadar, laksanakan itu. Begitu orang tua meninggal dunia, mobil saya, sepeda motor sampean, sawah saya, ya, Tegal sampean, rebutan hartanya. Nggak dilihat orang tua punya hutang atau tidak ini. Yang penting direbut hartanya. Kasihan orang tua yang semacam ini. Maka ajarkan nilai-nilai agama. Anak itu akan menjadi baik, soleh, solehah ketika diajarkan agama. Tapi kalau diajarkan masalah pendidikan umum saja, walaupun anaknya menjadi seorang profesor sekalipun, ya, bapaknya mati nggak mulai itu, ya, apa ada? Ada. Bapaknya sakit sampai parah nggak pulang, bapaknya mati loh nggak pulang. Alasannya kantor ini macam-macam, meeting macam-macam sudah. Kalau urusan meeting terus, ya ora ketemu bapak itu. Orang yang telah mentarbiyah dia, mendidik dia, semuanya nggak diingat sama sekali. Maka rugi sampean kalau hanya difokuskan masalah pendidikan umum, karena nggak akan jamin kebaikan anak. Masukkan pesantren sudah, ya. Masukkan pesantren, karena pesantren sekarang ini bukan hanya masalah agama, semua umum pun diajarkan itu, ya. Bahkan punya ijazah resmi, ijazah pesantren, ijazah umum, ya, ijazah tahfidz, ya, luar biasa pesantren sekarang ini. Jangan eman-eman sudah. Lupa mahal Pak, masuknya hanya sekian, ya. Saman kalau anak kuliah kok gak eman-eman itu, ya. Masuk pesantren, ya kalau pesantren dulu turu sak nemune, pesantren sekarang seperti hotel Pak, ya. Pelayanannya luar biasa itu. Ada AC-nya bukan AC gini, nggak kanggo ini, ya. Pesantren sekarang luar biasa, pesantren sekarang ini luar biasa. Jangan eman-eman, masukkan pesantren.
sampean cukup kerja keras sudah. Ya. Jadi masukkan mungkin ya pesantren yang bagus, mungkin di Al Furqon Gresik, mungkin di Al Ukhwah ya Sukoharjo, mungkin di Al Bukhari ya Solo, bagus-bagus itu ya, terjamin akidahnya, manhajnya, pola pikirnya terjamin itu, pendidikan umum pun nggak ketinggalan. Buktinya anak-anak kita di pesantren kan mulai SMP bahasa Inggris ngewes itu, nggak kalah dengan yang SMA yang kelas umum, nggak kalah sama sekali. Kalau bahasa Inggrisnya malah mungkin pinter anak-anak kita yang di pesantren tuh. Bahasa Arabnya juga pinter, ya. Mana yang kurang? Komputer juga pinter, ya. Mana yang kurang dari pendidikan umum? Gak ada yang kurang. Tapi dijamin akhlaknya baik, budi pekertinya baik, dan bisa berbakti pada orang tua insya Allah, ya. Demikian. Jangan salah pilih, Bu. Pesantren kan anak-anaknya, ya. Insya Allah di Lumajang sudah mulai merintis pesantren Abu Bakar As-Siddiq di Dawan Lor, ya. Antum bisa daftarkan itu. Biayanya murah meriah, ya. Ini baru masuk, ya 1,5 bulan sudah 2 orang yang bisa baca kitab gundul, ya. Baru 1,5 bulan. Padahal kadang-kadang mondok pesantren yang bisa tahun-tahunan juga bisa, ya. Ini baru 1,5 bulan masuk sudah bisa 2 orang yang bisa baca kitab gundul. Jadi kalau jenengan sudah bisa baca kitab gundul, nggak mau baca terjemahan itu nggak mau, ya. Saya dulu ustaz saya ngomong, Habib, kalau sampean sudah bisa baca kitab gundul, rakus dengan kitab, nggak mau kitab terjemahan nggak akan mau. Betul itu. Kalau baca kitab terjemahan koyok nggak mantep itu, ya, nggak enak. Tapi kalau belum bisa ya monggo kitab terjemahan, ya, dengan penterjemah yang amanah, ya. Demikian. Cukup, ya. Jadi pertanyaan di luar aja ya, waktunya jangan. Kasihan nanti kalau kemalaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.